wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati pimpinan KBIHU Darut Tauhid beserta seluruh pengurus yang mohon izin tidak kami sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya, bapak-bapak dan ibu-ibu Duyufur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Tiada kata dan rasa yang patut kita ungkapkan di siang hari ini selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya. Terlebih lagi yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat serta umur yang masih tersisa ini, mudah-mudahan kita dapat lakukan dengan kebaikan dan kebaikan. Teriring solawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuntun iman tauhid kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatallah. Alhamdulillah, hari ini kita mengucapkan salam dari KBIHU Darut Tauhid. Insya Allah beberapa bulan ke depan, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan saya juga ikut bersolawat di Hadrah Mustafawiyah di hadapan makam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada KBIHU Darut Tauhid yang telah menghadirkan kami dari seksi penyelenggara haji dan umroh kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan izin Allah, silaturahmi kita pada pagi hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur bersama-sama kita berada di KBIHU Darut Tauhid, tentunya tidak lain dan tidak bukan niat kita semua. Yang pertama adalah silaturahim. Mudah-mudahan dengan hikmah silaturahim kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rizki kita, apalagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan saya doain rizkinya berlimpah, setiap hari bertambah, sehingga dapat melakukan pelunasan lebih cepat, lebih baik, tidak bertele-tele
sepele. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dalam hal ini Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh, memang setiap tahun selalu berubah-ubah, tapi tidak keluar dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 bahwa rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Tentunya telah diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan layanan perlindungan kepada seluruh umat Islam yang akan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Saya katakan Bapak Ibu, setiap tahun berubah-ubah. Kenyataannya tahun lalu kita dikejar-kejar oleh biovisa, betul? Betul ya Ustadz? Aturan baru memberlakukan biovisa harus kita lakukan secara mandiri. Sampai-sampai ketika jamaah akan masuk asrama haji jam 8, jam 6 pagi, ada jamaah yang masih melakukan perekaman biovisa. Itu tahun lalu. Oleh karenanya, untuk tahun 2024 ini, segala yang berhubungan dengan kegiatan ibadah haji tahun 2024, persiapannya dimajukan. Sejak bulan November, kami sudah memberikan informasi kepada seluruh jamaah yang memang sudah masuk porsi di tahun 2024. Sudah kami informasikan untuk segera membuat paspor bagi yang belum mempunyai paspor dan juga langsung melakukan perekaman biovisa. Alhamdulillah informasi ini sudah sampai kepada seluruh jamaah baik KBIHU maupun mandiri. Akan tetapi begitu masuk tahun 2024 beda lagi aturannya. Yaitu seluruh jamaah yang akan berangkat ibadah haji tahun 2024 harus memenuhi kriteria yang namanya istitoah. Memang kalau kita baca Al-Quran, walillahi ala nasi hijjul baiti man istato'a ilaihi sabila. Setiap yang akan melaksanakan ibadah haji tentunya harus mampu. Mampu di sini banyak rupanya pengertiannya. Ya. Tidak hanya mampu secara finansial, tidak hanya mampu secara apa yang harus kita tinggalkan di rumah, akan tetapi yang paling penting adalah mampu secara fisik dan mental. Kenapa demikian Bapak dan Ibu sekalian? Karena setiap selesai penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun selalu dievaluasi. Untuk tahun yang lalu, karena memang jamaah haji lansia itu adalah 30%, sehingga tingkat kematian untuk jamaah haji Indonesia mencapai 800 orang. Tahun yang lalu. Nah, ini dikaji oleh pemerintah, sebabnya apa? Ternyata
lebih besar jamaah yang memang mempunyai penyakit. Itu intinya. Oleh karenanya di tahun ini pemerintah membuat aturan atau kebijakan kalau yang mau berangkat haji harus berbadan sehat. Kalau badan sehat kan enak ya Bapak Ibu. Mau apa aja enak. Kita mau jalan jauh enak, mau jalan deket apalagi, mau tidur enak, mau ibadah bolak-balik siang malam juga enak kalau badan sehat. Artinya pemerintah membuat aturan atau kebijakan yang setiap tahun berubah-ubah, tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk kemaslahatan umat. Ya, bukan untuk mencari keuntungan. Karena ada juga saya dengar nih jamaah yang pada saat ini pemeriksaan kesehatan. Kok mahal sih? Kok bayarnya segitu sih? Bukannya semua udah dari pemerintah gitu. Kalau Bapak Ibu mendengar informasi melalui media sosial, itu biaya haji berapa Bapak Ibu? 98 juta sekian. Sementara Bapak Ibu sudah menabung sekitar 12 tahun 25 juta. Dan saat ini Bapak Ibu pelunasan berapa? 31 juta sekian. Itu pun sudah disubsidi oleh pemerintah sebanyak 30%. Tahun lalu masih 40%. Tapi tahun ini 30%. Dan untuk tahun depan dan 2 tahun yang akan datang kita tidak tahu apakah masih bisa disubsidi. Karena memang semuanya serba naik di sana. Hotel naik, kemudian akomodasi kendaraan naik, untuk makan bahan-bahannya semuanya naik. Kita bersyukur, patut kita syukuri yang pada saat ini tahun ini insya Allah dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji masih disubsidi. Bersyukur nggak Bapak Ibu? Bersyukur, harus bersyukur. Kalau tidak bersyukur tidak Allah tambah lagi nikmatnya. Gitu. Oleh karenanya kami mohon kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu yang memang masuk porsi pada tahun 2024 ini, baik yang reguler, baik yang cadangan ataupun yang lansia, mohon diikuti seluruh alur pendaftaran kesehatan. Jangan dibikin pusing, jangan dibikin repot, ya. Kita positif thinking aja. Alhamdulillah dengan adanya pemeriksaan seperti ini kan kita jadi tahu, betul nggak? Bahwa sebetulnya diri kita ini sehat apa enggak sih, gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita udah dibikin pusing, dibikin repot, dibikin ribet, kalau kata orang Betawi, terbawa ke pikiran kita. Dan semua penyakit itu awalnya dari pikiran. Betul? Kita positive thinking, insya Allah saya sehat toh, saya mau ibadah kok. Saya bukan mau ngapa-ngapain di sana. Mudah-mudahan kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Kita positif thinking. Kalau kita positif thinking, badan kita sehat, insya Allah pemeriksaannya juga
lancar, dan kita bisa mengerem apa yang harus kita makan, apa yang tidak harus kita makan. Yang selama ini kita ceroboh menjadi tidak ceroboh. Ini kan ada hikmahnya. Dan itu kan untuk kita sendiri, untuk kesehatan kita sendiri, bukan untuk orang lain. Gitu ya. Tolong ya, jadi untuk kesehatan silahkan diikuti alurnya seperti apa yang sudah diinformasikan dari Puskesmas, kemudian MCU di RSUD, kembali lagi ke Puskesmas untuk mendapatkan bukti fisik kalau kita sudah istitoah. Setelah itu Bapak Ibu melakukan pelunasan ke bank, dan tolong diperhatikan ketika Bapak Ibu melakukan pelunasan, biasanya kalau di bank BSI itu menerima 4 lembar, betul? Ada yang sudah pelunasan di BSI? 4 lembar ya. Tolong disimpan baik-baik, jangan dianggap seperti bungkusan nasi. Dibuang seenaknya, ditaruh seenaknya, disimpan di mana-mana. Tolong disimpan baik-baik karena itu sangat berharga dan akan diperlukan ketika Bapak Ibu menjelang keberangkatan. Itu ya. Nanti Bapak Ibu daftar ulang, mungkin dari KBIHU sudah dikoordinir untuk daftar ulangnya. Itu nanti kita butuh bukti fisik pelunasan Bapak dan Ibu yang diserahkan. Kemudian ada 1 lembar lagi nanti ketika Bapak Ibu mau mengambil koper harus pakai itu juga. Kemudian nanti ketika Bapak Ibu masuk asrama, setelah mendapatkan surat perintah masuk asrama, Bapak Ibu harus melampirkan lembar yang ketiga kalau nggak salah. Biasanya ada bacaannya untuk penerbangan, karena memang kita diminta bukti fisik dari penerbangan. Gitu, tolong ya. Tolong disimpan baik-baik. Jangan sampai ada yang tercecer. Karena sering kejadian Bapak Ibu ketika sudah sampai asrama hanya SPMA-nya yang dibawa. Bukti lunas BP-nya tidak dibawa. Nah ini tolong ya Pak Pahla ya, tolong diperhatikan ini karena 1 orang saja yang tidak membawa akan menghambat semuanya. Dan prosesnya akan menjadi lama dan panjang. Gitu ya. Jadi tolong disimpan baik-baik. Mungkin yang orang tua bisa disimpan oleh anaknya tapi dikasih tahu anaknya. Jangan udah dititipin anak tapi dia lupa. Gitu. Itu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah melakukan pelunasan, ya insya Allah berarti Bapak Ibu sudah terdaftar untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2024. Tinggal Bapak Ibu persiapan ilmunya, ya. Sebab kalau ibadah tanpa ilmu, bagaimana Ibu? Bagaikan sayur tanpa garam. Tolong ikuti manasik ini dengan sebaik-baiknya, supaya Bapak Ibu tahu apa sih rukun haji. Ada berapa sih rukun haji? Ada berapa Bapak Ibu? Udah belum? Oh belum ya? Baru? Oh gitu. Ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami, ada rukun haji, kemudian ada wajib haji, ada sunnah haji. Nah, ini tolong dipelajari, dipahami baik-baik. Walaupun nanti ada pembimbing yang mengikuti Bapak dan Ibu, tapi yang namanya ibadah haji adalah ibadah yang mandiri, semuanya kita kerjakan sendiri. Pembimbing hanya mengkoordinir ya Ustadz. Tidak bisa untuk mengikuti Bapak dan Ibu 100%. Semua harus Bapak Ibu yang melakukan sendiri. Itulah makanya istitoah ini sangat penting.
Dari sekarang dah Bapak Ibu silakan berdoa kepada Allah. Ya Allah, biarin duit saya banyak asal badan saya sehat. Itu. Minta setiap hari sama Allah. Biarin duit kita banyak asal sehat. Gitu. Ya. Mudah-mudahan dengan istitoah ini kegiatan rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 semakin baik, semakin dimudahkan, semakin lancar, dan harapan kita semua mudah-mudahan semua mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin saya buka lebih banyak ke tanya jawab. Karena kalau manasik nanti sudah banyak yang akan diberikan di sini. Kemudian aturan walaupun sekilas sudah saya sampaikan ke hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu lebih banyak kita tanya jawab. Mumpung saya ada di sini, yang punya unek-unek, yang punya keluhan di pemeriksaan dan segala macam, silahkan diungkapkan di sini. Kalau saya bisa saya jawab, kalau tidak saya buat PR. Gitu. Silakan yang mau bertanya. Bapak Ibu jamaah haji, baik yang di sebelah kiri terlebih dahulu, Bapak. Namanya Bapak ya? Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kasih, saya dan istri sudah melakukan istitoah dan pelunasan. Kami terdaftar di Tangerang Selatan. Kebetulan istri kerja di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati. Kami bermaksud memindahkan atau mutasi ke Jakarta Selatan dan ikut KBIH Darut Tauhid. Cuma saat ke hari Jumat kemarin kita ngurus mutasi di Tangerang Selatan tuh agak susah. Jadi yang pertama, tidak bisa serta-merta suami sebagai mahram langsung diurus. Jadi harus yang punya surat surat keterangan kerja dulu, baru itu pun dengan catatan ini nanti akan mendapat porsi setelah semuanya selesai. Jadi ibu nanti itu di terakhir waktunya. Nah kalau ibu di terakhir waktunya, bapak mau kapan gitu kan? Bapak menempel di ibu. Bapak itu nanti setelah ibu mendapat porsi di Jakarta Selatan, baru bapak kita urus. Nah nanti malah terpisah ini bisa-bisa katanya gitu kan. Dan punya saya langsung dikembalikan kemarin. Bapak gak bisa nih, nunggu ibu dulu katanya. Dan ibu, ya itu tadi Bu, ibu nanti setelah semuanya porsinya terpenuhi, baru ibu bisa masuk. Lah bapak mau kapan katanya gitu. Itu yang pertama. Terus juga intinya sih ngapain sih pindah katanya gitu kan. Ya memang kita pengen ikut KBIH yang baik ya Bu ya. Yang inilah. Makanya mohon ininya Bu. Karena arahannya Bapak ngurus sendiri atau diurus oleh KBIH? Ngurus sendiri. Karena Darut Tauhid tidak mengurus mutasi. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bu. Saya jawab satu-satu ya supaya jelas. Jadi masalah mutasi sebetulnya kalau memang alasannya jelas ya, seperti pindah domisili, pindah pekerjaan, ya kemudian ikut suami, itu sebetulnya pihak terkait tidak boleh menahan. Kalau saya pribadi di Kementerian Agama ada beberapa yang sudah melakukan mutasi ke Malang, kemudian ke Jogja dan ke Bandung. Itu artinya kita berikan rekomendasi. Tapi memang untuk keluarnya izin mutasi itu memang menjelang keberangkatan Pak. Itu ada aturannya memang. Tapi kalau rekomendasi ya kita berikan gitu, tidak boleh kita tahan.
Karena kan masing-masing orang mempunyai kepentingan dan kebutuhan masing-masing selagi tidak menyalahi aturan. Sekali lagi ya saya katakan, selagi tidak menyalahi aturan seharusnya pihak terkait tersebut bisa memberikan rekomendasi tersebut. Gitu ya Pak. Kemudian udah jelas Pak? Ya, tapi memang kalau izinnya secara tertulis akan diberikan memang mendekati keberangkatan Pak. Tapi insya Allah diberikan. Insya Allah diberikan kok. Gitu ya Pak ya. Nanti kalau memang mungkin mentok gitu ya Pak. Nanti bisa langsung ke saya, nanti saya bicarakan mungkin dengan sesama kepala seksi. Seperti itu. Nanti saya bantu insya Allah ya Pak ya. Itu. Tadi pertanyaan yang kedua apa Pak? Itu aja? Karena memilih KBH yang baik begitu ya Pak ya tadi ya? Kalau ya itu artinya kan punya kepentingan masing-masing. Gitu seharusnya pihak terkait tidak perlu menahan gitu. Kalau saya pribadi untuk apa sih menyusahkan orang? Kalau kita memudahkan kita pasti akan dimudahkan orang kalau saya gitu. Bu, maaf satu lagi Bu. Iya. Itu apakah untuk pekerjaan itu apakah harus mutasi juga atau memang kita udah bekerja dan kalau bisa sih minta surat keterangan dari kantornya saja Pak. Bahwa kita bekerja di tempat itu. Iya, misalkan Bapak pekerjanya di Jakarta Selatan. Minta surat dari kerjaannya yang di Jakarta Selatan, memberikan keterangan bahwa betul atas nama si A, si B, si C bekerja di kantor kita yang beralamat di sini gitu. Nah itu kemarin juga sudah kita serahkan Bu, punya istri. Nah cuma ini seharusnya bukan ini, tapi Bapak mutasi kerja. Oh mutasi kerja memangnya yang punya kantor Bapak moyangnya gitu. Oke, sudah Pak ya? Gitu. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya. Oke, kita gantian ya. Ibu-ibu nanti ke bapak-bapak lagi. Oke. Yang mana? Nah, tadi udah ya? Oh, lain lagi. Oke. Terima kasih Ibu narasumber. Mohon izin melaporkan bahwa saya dan suami tahun lalu adalah jamaah haji cadangan. Waktu itu ada pemberitahuan bahwa saya termasuk cadangan yang bisa berangkat. Akhirnya kami mengurus dengan waktu yang terbatas untuk pemenuhan persyaratan. Persyaratan yang kami dahulukan adalah untuk pelunasan. Jadi tahun lalu statusnya kami sudah melunasi biaya naik haji tahun 2023. Qadarullah ternyata persyaratan yang saya tidak bisa melengkapinya karena waktunya terbatas. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah saya dan suami atau ada jamaah calon yang lain telah melunasi tahun 2023 itu tetap membayar selisih dengan biaya 2024 yang naik dari tahun 2023. Yang pertama, yang kedua Ibu, hasil MCU kami itu disarankan untuk konsultasi ke dokter penyakit dalam dengan waktu yang diberikan tanggal 12 untuk pelunasan tahap 1. Apakah itu memungkinkan? Sedangkan kami perlu konsultasi dan memperbaiki kondisi itu sampai dalam jangka waktu 1 bulan. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama selisihnya apakah saya membayar atau tidak. Sampai saat ini belum ada Kep Dirjen yang membolehkan untuk tidak menambah selisihnya. Gitu ya. Berarti Ibu harus melunasi sama dengan yang baru membayar. Tapi kalau memang rezeki Ibu, nanti setelah selesai keberangkatan, kalau memang dinilai bahwa Ibu tidak membayar selisih, nanti akan diberikan pengembaliannya. Tidak usah khawatir. Gitu ya. Kalau memang mungkin nanti kebijakan pemerintah beda lagi gitu. Kan mereka ada datanya. Gitu. Nanti akan diberikan pengembalian. Tapi untuk saat ini belum ada, bukan saya katakan tidak ada ya, belum ada aturan bahwa yang sudah melunasi tahun lalu untuk tahun ini cukup segitu saja. Jadi tetap harus menambah. Untuk pertanyaan yang kedua, apa tadi ya? MCU, ya.
MCU-nya belum selesai karena memang harus ada terapi obat. Seperti itu ya Bu. Ini banyak terjadi, bukan hanya Ibu aja. Dan Ibu tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu Ibu bingung, nanti saya nggak bisa pelunasan, nanti porsi saya digantikan orang lain gitu. Insya Allah tidak. Nanti kan ada tahap kedua. Gitu ya. Dan Siskohatkes itu punya data, Bu. Punya data, jadi siapa-siapa jamaah yang memang ada terapi obat. Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Jadi Ibu tidak perlu khawatir porsinya diambil orang, tidak perlu khawatir tidak bisa melunasi. Selagi memang nanti setelah pemeriksaan, setelah minum obat, kemudian ada perubahan, pasti Ibu diberikan surat istitoah. Gitu. Tenangin aja Bu, jangan kepikiran. Soalnya kalau kepikiran percuma Ibu minum obat, nanti nambah lagi. Gitu. Ya. Gitu ya. Ada lagi? Baik, sebelum pertanyaan selanjutnya dibatasi apa gimana Bu Haja? Untuk pertanyaan. Ya, silakan aja dulu. Silakan. Oke. Baik, untuk Bapak-bapaknya. Oke, sana dulu Pak ya. Izin Ibu berkaitan dengan pertanyaan Ibu yang tadi di depan. Kebetulan kalau istitoah saya udah keluar, alhamdulillah. Tapi kebetulan untuk istri saya itu diduga salah satu penyebab istitoahnya belum keluar karena HbA1c-nya tinggi. Masalahnya adalah dapat dari mana informasi kita bahwa HbA1c-nya itu harus diperbaiki. Kita sampai 2 kali, 3 kali ke dokter penyakit dalam. Bahwa ini harus gimana? Menurut dokter penyakit dalam, untuk menurunkan HbA1c, itu adalah salah satunya adalah dengan terapi obat yang tadi Ibu sampaikan. Dan baru bisa akan diketahui itu minimal jangka waktu 2 bulan kemudian. Bagusnya 3 bulan kemudian. Kita belum dapat informasi dari Kementerian Agama kalau untuk yang HbA1c itu kapan dapat informasinya. Walaupun menurut Ibu nggak mungkin istilahnya jatahnya kursinya diambil oleh pihak yang lain. Tapi tetap biar gimana pun juga kan khususnya istri saya yang merasa deg-degan terus nih. Karena istitoahnya nggak keluar-keluar. Kalau saya alhamdulillah saya sudah melakukan pelunasan. Tapi masalah istri ini nih karena terkait dengan kebijakan menurut dokter HbA1c itu adalah bisa jadi bisa diobatin. Tapi baru akan ketahuan akan baik setelah terapi paling minimal itu 2 bulan kemudian. Demikian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kan tadi saya bilang jangan kepikiran, tenangin saja. Ya, mohon diperhatiannya Gitu ya. Ibu. Jadi untuk kasus seperti Bapak tadi saya katakan tidak cuma istri Bapak. Banyak kasus-kasus seperti ini. 4 hari yang lalu kami rapat dengan Sudin Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Mereka memberikan waktu 1 bulan ya Pak ya untuk minum obat. Itu mereka punya punya batasan. Artinya nanti setelah 1 bulan ini yang harus kita berikan. Setelah 2 bulan ini yang kita berikan. Jadi Bapak nggak perlu khawatir. Insya Allah setelah memang dia berikan obat 1 bulan, nanti dia ada lagi ini yang baru lagi Pak. Insya Allah nggak akan dipersulit. Akan keluar istitoahnya juga. Gitu. Tidak perlu khawatir makanya Ibu ya. Tidak perlu khawatir yang memang dikasih obat 1 bulan, ikuti anjuran dokter dan jangan dipikirkan. Insya Allah Pak ada solusinya, kecuali memang yang komorbidnya terlalu kronis, seperti cuci darah, seperti jantungnya itu sudah harus di bypass gitu. Karena memang semenjak dibuka screening sampai saat ini sudah ada 150 orang yang tidak mendapatkan istitoah. Sudah di blacklist ya. Ini kan untuk kepentingan baik jamaahnya maupun juga orang lain. Karena kasihan kalau sudah seperti itu kondisinya. Kemudian ikut berangkat haji. Sampai di sana juga nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu ya. Jadi tolong ya Bapak dikasih tahu istrinya tenang. Tenang mah gitu, sabar ya. Karena memang sabar tidak ada batasnya.
Gitu. Dan ini memang sudah diuji Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah haji, diuji kesabaran. Ini belum seberapa. Gitu. Silakan kalau masih ada lagi. Baik, yang ibu-ibunya. Oke. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Yayu dari Pondok Bambu. Jadi mohon izin kemarin kami sudah melakukan pelunasan. Dan kebetulan banknya itu di Bank Muamalah Ibu. Dan kertas pelunasannya itu kok kami dikasih 1 lembar. Itu apakah nanti kami harus meminta lagi ke bank atau kami harus fotokopi gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, kalau kasusnya seperti itu di copy aja Bu. Nah, karena Bank Muamalat juga sebetulnya sudah saya sampaikan kalau bisa disamakan dengan bank-bank lain. Ternyata memang mungkin dia SOP-nya seperti itu, hanya 1 lembar. Ya sudah, di fotokopi aja. Gitu ya. Oke, ada lagi? Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Saya cuma mau menanyakan masalah kepindahan dari, saya kan terdaftar di Jakarta Timur. Nah, saya ikut KBHI di Jakarta Selatan kan gitu. Nah, apakah itu semuanya mengurus kepindahan itu KBHU atau kita sendiri? Gitu. Yang kedua, itu tadi masalah bukti pembayaran dari Bank BSI itu ada 4 lembar. Apakah itu semuanya diserahkan ke BHU atau kita yang pegang salah satunya? Terima kasih Ustaz. Kalau ini teknis di KBIHU, saya kurang paham, artinya yang penting kami menerima lengkap. Seperti itu. Kalau masalah pengurusan saya sendiri atau KBIHU, kalau antar kota sih nggak terlalu banyak masalah. Kalau antar kota Pak, jadi nggak perlu khawatir, biasanya dari KBIHU-nya yang sudah mengurus. Kemudian yang 4 lembar itu apakah diserahkan? Nanti juga teknisnya silakan berhubungan dengan KBIHU-nya masing-masing. Yang penting Bapak punya bukti aslinya. Bapak harus pegang aslinya. Gitu ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, Ernawan dari Duren Sawit. Kebetulan alhamdulillah setelah udah keluar, cuman kan masih ada 1 tes kebugaran ya. Mohon izin nih, karena kemarin waktu yang dari Puskesmas karena kita belum tahu jadi belum nanya. Nah, tes kebugaran ini kalau di Duren Sawit kebetulan sebulan sekali dan baru Februari. Yang kita belum tahu tes kebugaran ini nanti impactnya seperti apa gitu ya, terkait dengan persyaratannya tadi. Makasih. Kalau tes kebugaran seperti apa, karena memang bukan ranah saya di Kementerian Agama, saya tidak bisa menjelaskan secara rinci. Hanya dari Kementerian Agama nanti akan membuat senam ya khusus untuk jamaah haji. Sedang dibuat videonya, itu nanti disebarkan melalui medsos. Tapi kalau artinya syarat kebugaran atau seperti apa bentuknya, kami dari Kementerian Agama tidak bisa menjelaskan. Insya Allah Pak Pahla ya nanti tolong diinfokan, mungkin ada jamaahnya yang mungkin nanti bisa hadir. Insya Allah sekitar tanggal 5 Februari kami dari Kementerian Agama akan mengadakan acara sosialisasi istitoah. Pembicaranya dari Sudin Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Artinya hal-hal yang semacam ini insya Allah nanti bisa dijelaskan di sosialisasi istitoah tersebut. Kalau saya menjelaskan mungkin saya juga belum tahu seperti apa gitu. Karena kan mereka punya ini sendiri ya, penilaian sendiri gitu. Cukup? Oh ada lagi 1, silakan 1 lagi ya. Iya. Ibu aku mau tanya, waktu aku daftar ikut haji kan 2012 lalu, itu KTP masih Jakarta. Sekarang ini KTP sudah pindah ke Tangerang, apakah harus mutasi apa tidak? Tidak perlu Bu, Tidak. sesuai yang pendaftaran aja. Tidak bermasalah ya? Tidak, insya Allah Terima tidak kasih, bermasalah. ya. Cukup ya Bapak Ibu? Iya gimana? Oh, nambah lagi. Baik. Ibu-ibu suka nambah Pak? Iya. Jangan, nambah. Singkat padat ya.
Baik, melanjutkan dari kebetulan tadi suami saya Bu yang bertanya. Ini tentang tes kebugaran ya. Ini misalkan kan kita dikasih kesempatan 1 kali. Apakah ada implikasi nanti tentang itu kan menjadi syarat gitu. Apakah ada implikasinya ketika misalkan kita kebugaran itu ada sesuatu begitu. Karena kan apakah nanti diulang atau gimana, karena kita agak minim informasi untuk itu. Terima kasih. Mudah-mudahan enggak Bu. Kalau udah tes kebugaran kan berarti semuanya udah bugar insya Allah. Gitu. Tapi artinya saya tidak menjawab, bukan ranah saya ya. Nanti insya Allah kalau insya Allah enggak ada masalah, mudah-mudahan. Kita positive thinking aja Bu. Cukup ya Bapak Ibu. Satu lagi Bu. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega, saya dan suami terdaftar masih sebagai jamaah cadangan. Kami ingin tahu kapan kepastiannya kami dapat berangkat dan apakah ada hal-hal yang dapat kami urus sehingga waktu keberangkatan kami ini bisa berbarengan dengan KBIH Darut Tauhid, karena kami sangat berharap Bu bisa mengikuti dari Darut Tauhid. Terima kasih. berarti ini cadangan yang sudah ada di daftar ya? Insya Allah Bu. Kalau sudah ada di daftar yang kita keluarkan, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Ibu bisa bareng dengan teman-teman yang hari ini berangkat. Mudah-mudahan ya Bu, tapi saya tidak janji. Namanya halangan kan kita nggak tahu gitu. Tapi mudah-mudahan kalau nama tersebut ya bukan cadangan tambahan ya, karena nanti akan ada sepertinya akan ada cadangan tambahan. Kalau cadangan tambahan itu memang kami tidak bisa memastikan apakah bisa bareng dengan yang reguler saat ini. Tapi kalau memang cadangan yang namanya sudah masuk dan kita share kepada masing-masing jamaah atau KBIHU, insya Allah bisa berangkat bareng-bareng. Yang penting nanti pramennya Ustadz, pramennya dari KBIHU disatukan kan? Ya. Nanti kan dari KBIHU-nya lapor ke kita namanya sudah masuk. Gitu. Kecuali memang mungkin kelupaan gitu. Nggak dimasukkan namanya itu. Gitu. Kecuali yang cadangan tambahan saya katakan saya tidak bisa memastikan kalau bisa bareng. Kadang kan KBIHU gitu. Udah masuk nama semua nih. Giliran mau berangkat nambah lagi nih 1, nambah lagi gitu. Nah itu yang saya tidak bisa pastikan. Karena kan kloter itu kita sudah atur dari awal-awal gitu. Pengkloteran kita sudah lakukan sejak awal. Nah terus tiba-tiba ada cadangan tambahan kemudian mendesak untuk masuk. Nah itu yang tidak bisa kami pastikan. Gitu. Biasanya seperti tahun lalu itu untuk Jakarta Selatan ada sekitar 64 orang jamaah cadangan tambahan. Itu memang berangkat di kloter yang terakhir. Terpisah dengan rombongannya yang berangkat awal. Tapi kan nanti di sana bisa disatukan, Ustaz Pahala ya. Bisa disatukan nanti di sana. Karena kan waktu itu lebih banyak di Madinah memang mungkin pasti terpisah. Tapi kalau di Mekah, insya Allah untuk sekarang ini kan untuk penempatan itu biasanya untuk DKI Jakarta kan masih dalam 1 tower. Enaknya seperti itu sekarang. Udah sistem zonasi. Untuk DKI berada di 1 tower, artinya walaupun ada tambahan cadangan, kemudian dia terpisah, tapi di sana insya Allah untuk rangkaian ibadahnya bisa disatukan dengan KBIHU-nya. Yang penting nanti pimpinan KBIHU-nya melaporkan kepada petugas kloter, ketua rombongan dan ketua regu yang ada di grup jamaah tersebut. Intinya komunikasi gitu ya, intinya komunikasi. Cukup ya Bapak Ibu? Ya silakan satu. Penutup ya. Penutup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Neneng, pertama mungkin beberapa banyak pertanyaan tadi ya, tapi saya juga salah satu yang mutasi. Saya mutasi dari Provinsi Sumatera Utara. Kebetulan sudah mengurus kemarin, sudah selesai dari Kanwil Kota Medan, Sumatera Utara, sorry.
kemana saya harus apa? Kemarin informasinya sih ada surat yang saya bawa tuh Kanwil Jakarta, DKI Jakarta. Jadi mungkin izin Bu, nanti mohon dibantu. Karena mungkin tidak melalui KBU ya kalau ke Kanwil. Kemarin saya dapat informasi dari Pak Hadian ya, di PHU Pusat juga ya, ada Bu Tiara juga. Apakah nanti itu saya berharap jangan dipindahkan ke kota yang lain, dalam artian maunya di Jakarta Selatan. Tapi memang di dalam surat saya sudah terangkan, cantumkan di situ bahwasanya saya mutasi ke Jakarta Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah melakukan rekam biopisa. Nah, apakah itu sudah masuk atau tidak? Secara cetakan mungkin sudah keluar ya. Apakah itu tidak ada masalah nantinya setelah keberangkatan, atau bagaimana cara memvalidasi bahwasannya itu memang sudah sesuai atau tidak? Mungkin itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau untuk mutasi biasanya sesuai permintaan. Gitu, Bapak maunya di Jakarta Selatan, apalagi kan sudah tergabung di KBIHU, insya Allah itu tidak ada masalah. Gitu. Kemudian biopisa, kalau Bapak sudah punya bukti fisik, insya Allah sudah terdaftar. Nanti juga Bapak Ibu mungkin bisa ngecek di Haji Pintar. Apakah biopisa Bapak Ibu sudah bisa di print atau belum, nanti ketika menjelang keberangkatan Bapak Ibu sudah bisa melihat di situ. Gitu. Yang penting Bapak sudah merekam, sudah ada bukti fisiknya, insya Allah di Siskohat sudah terdaftar. Gitu. Baik, cukup ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu dari semenjak sekarang sampai keberangkatan, kemudian beribadah di tanah suci dan kembali ke tanah air dengan sehat walafiat, dimudahkan dan dilancarkan ibadahnya, kembali membawa haji yang mabrur dan mabruroh. Dan tolong doakan kami ya yang mengurus Bapak dan Ibu, yang melayani Bapak dan Ibu di kantor Kementerian Agama, seksi penyelenggara haji dan umroh, kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan pun, ya kami mohon doanya mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf barangkali dalam penyampaian saya terdapat kekeliruan, kehilafan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya ucapkan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.